Lo udah pakai AI tapi hasilnya masih belum puas? Hari ini gue akan bahas kenapa output AI lo masih jelek. Ini bukan salah AI-nya lo. Hari ini gue akan sharing gimana caranya gue bikin framework sederhana yang ngebikin ChatGPT dan Claude menghasilkan output yang jauh lebih berkualitas. Kenalin, gue Fauzan dari Kritalis.id. Kalau teman-teman baru pertama kali lihat video di channel ini, selamat datang ya. Gue akan sharing terkait dengan AI, data analytics, dan career growth. Pernah nggak sih dapat jawaban AI seperti ini? Yang pertama, terlalu panjang, terlalu banyak kalimat bertele-tele. Yang kedua yaitu terlalu umum, tidak spesifik untuk kebutuhan lo. Yang ketiga yaitu tidak sesuai, beda sama yang lo minta. Yang keempat, harus diedit, 30 menit lo harus revisi ulang lagi gitu untuk meminta jawaban yang sesuai dengan kebutuhan lo. Di sini kita lihat bahwa gap ekspektasi versus realita output yang dikasih AI. Ekspektasi lo minimal AI bisa menghasilkan jawaban 90% dari yang lo minta, tapi ternyata output yang dikasih AI yaitu 40%. So, di sini kita lihat bahwa ada gap sekitar 50%. Masalahnya bukan AI-nya lo, tapi karena prompt-nya. Lalu AI mengenerate sesuai dengan prompt-nya. Yang ketiga yaitu menghasilkan output. AI adalah cermin dari kualitas pertanyaan. Input berkualitas rendah, maka output berkualitas rendah. Ini selalu. AI seperti karyawan baru yang super pintar. Perbandingannya seperti ini. Karyawan baru tidak tahu profil perusahaan, maka sama juga seperti AI tanpa konteks, yaitu tidak tahu tujuan pertanyaan lo. Yang kedua, tidak tahu target bisnis. Sama, AI pun tidak tahu industri atau bisnis lo. Yang ketiga, tidak tahu siapa pelanggannya. AI pun sama, tidak tahu audiensnya siapa. Lalu, karyawan baru tidak tahu proses internalnya seperti apa. AI pun sama, tidak tahu format yang lo butuhkan kayak gimana. Keduanya butuh konteks untuk menghasilkan output yang relevan. Kenapa output AI gagal? Dari chart berikut ini kita akan lihat ya secara donut chart gimana proporsinya. Kenapa output AI gagal? Dari donut chart berikut ini kita akan lihat permasalahannya ada di mana. Yaitu permasalahan pertama, 45% disebabkan karena tidak ada konteks yang diberikan. Yang kedua adalah 30%-nya tidak ada role. AI harus menjalankan role sebagai apa ia akan menjawab. Yang ketiga tidak ada format. Format yang dikeluarkan, output yang diminta itu seperti apa, itu perlu didefinisikan dari awal. Mayoritas masalah muncul sebelum AI mulai menjawab. Penyebab pertamanya yaitu tidak ada role. Contoh prompt-nya sebagai berikut, buatkan email untuk klien saya tentang penawaran produk baru. AI tidak tahu industrinya apa, tone emailnya, pembawaannya akan seperti apa, produknya apa, dan siapa kliennya. Contoh dengan role sebagai berikut, yaitu lo adalah bisnis analis FMCG berpengalaman 10 tahun, buatkan email formal kepada distributor tier 1 tentang peluncuran SKU baru bulan ini. AI tahu posisinya dan langsung bisa bekerja secara relevan. Kenapa role itu penting? Dari chart berikut ini kita melihat bahwa jika kita berikan role, maka output yang dihasilkan 91% akurat. Jika dibandingkan tidak ada role, yaitu hanya 42%. Penambahan role meningkatkan relevansi output hingga 117%. Penyebab kedua adalah tidak ada konteks, sedangkan konteks adalah bahan bakar AI. Kita analogikan AI engine itu seperti kita ngisi bensin. Kalau tanpa konteks, isi bensinnya tidak akan full. Sedangkan kalau kita dengan konteks, isi bensinnya pasti full dan tenaga AI-nya pun bisa lebih kuat gitu. Konteks yang baik harus memenuhi 4 layer berikut ini. Yang pertama, bisnisnya apa, industrinya apa, perusahaannya apa, kondisi pasar saat ini seperti apa. Ini seperti background dari pertanyaan konteks yang ingin kita butuhkan. Yang kedua yaitu data, angka, fakta, historis yang relevan dengan pertanyaan. Yang ketiga yaitu audience, siapa yang akan membaca atau menggunakan output ini. Yang keempat yaitu objektif, tujuan akhir yang ingin dicapai dari output ini. Semakin lengkap layer konteksmu, semakin presisi output AI-nya. Penyebab yang ketiga adalah tidak ada format, chaos atau berantakan. Seperti contoh berikut ini, paragraf panjang tanpa struktur, sulit dibaca, harus dibaca ulang 2-3 kali, tidak ada hierarki informasi, semua terasa sama pentingnya, butuh effort yang tinggi untuk ekstrak poin utama, tidak bisa langsung dipakai. Sedangkan kalau kita ingin minta dengan format yang rapi dan terstruktur, kita bisa minta beberapa pilihan sebagai berikut, yaitu tabel perbandingan, bullet point ringkas, executive summary di atas, atau angka di highlight terpisah. Format menghemat waktu kerja. Jadi kalau formatnya baik, kita hanya membutuhkan waktu yang sedikit untuk editing.
Contohnya sebagai berikut. Format yang bagus hanya cukup butuh 5 menit aja, sedangkan kalau formatnya tidak bagus, maka kita butuh kurang lebih 30 menit untuk memperbaikinya. Output yang bagus adalah output yang langsung bisa dipakai tanpa revisi yang panjang. Gue akan memperkenalkan framework RTCF. R yaitu raw, siapa AI dalam konteks ini. T yaitu task, apa yang harus dilakukan. C yaitu konteks, informasi latar belakangnya apa. F yaitu format, dalam bentuk apa outputnya. Satu framework ini bisa diimplementasikan ke semua AI tools, yaitu ChatGPT, Claude, Gemini, dan lain-lain. Anatomy of Great Prompt. Yang pertama, role. Di sini kita akan jelaskan role-nya seperti profesi atau jabatan AI, domain expertise, dan gaya komunikasi. Yang kedua, task, yaitu task-nya seperti apa, verb yang spesifik, scope yang jelas. Yang ketiga yaitu konteks, bisnisnya apa dan industrinya apa, data atau angka yang relevan, audiens dan tujuannya seperti apa. Yang keempat yaitu format, yaitu kita sampaikan informasi format apa yang dibutuhkan, struktur outputnya, panjang dokumennya, template-nya jika ada. Dan nanti dari semua ini akan menghasilkan high quality output. Studi kasus nyata prompt biasa versus STCF. Kita akan lihat prompt biasa seperti ini. Bantu analisis penjualan toko saya bulan ini. Output yang dihasilkan akan menghasilkan analisis yang generic, saran tidak relevan, tidak ada actionable insight, dan harus diedit ulang. Sedangkan kalau kita terapkan RTCF prompt, R, role, kita sampaikan role-nya sebagai Senior Data Analyst Retail FMCG, T-nya task, analisis performa penjualan bulan Oktober 2024, C-nya yaitu konteks, kita sampaikan revenue-nya, targetnya, top SKU-nya, F-nya yaitu format, kita ingin formatnya seperti apa, seperti misalkan tabel, lalu plus trigger insight, dan plus rekomendasi tindakan. Hasil yang diperoleh akan seperti ini. Jadi ini adalah perbandingan yang sungguh sangat signifikan ya kalau kita lihat. Selanjutnya gue akan sharing pengalaman gue ngebangun aplikasi UMKM dengan Claude. Semua ini dibangun dengan Claude dan RTCF framework. Berikut ini adalah format prompt RTCF yang gue gunain untuk membangun aplikasi tersebut. Ini adalah format dashboard yang diminta. Di sini kita bisa lihat secara strukturnya sudah jelas. Dari trennya, produk performance-nya, KPI-nya, smart alert system-nya di sini. Iterasi adalah normal. Prompt pertama hampir tidak pernah sempurna dan itu wajar. Prompt 1 tulis dengan RTCF, lalu akan menghasilkan output. Lalu outputnya kita refine, tambahkan konteks dan detail yang diperlukan. Lalu kita bisa build prompt yang kedua versi yang lebih baik. Rangkaian ini akan menghasilkan better output, langsung dan bisa dipakai. Di bawah ini gue sematkan template untuk prompt RTCF secara gratis yang bisa dipakai untuk ChatGPT, Claude, Gemini, dan AI lainnya. Jangan lupa untuk selalu support, like, follow, dan subscribe. Share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang memerlukan ya. Thank you.